Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan koleksi tabu lampot saya yang berupa delima merah mini. Sebenarnya untuk tanaman ini hampir sama ciri-cirinya dengan delima merah yang pernah kita tunjukkan di video sebelumnya. Akan tetapi yang membedakan hanya ukuran buahnya. Jadi ukuran buahnya jauh lebih kecil daripada delima merah yang pernah kita tunjukkan di video sebelumnya. Jadi pohonnya juga tidak sebesar delima merah pada umumnya. Untuk tanaman ini dulu berasal dari bibit hasil stek dan sampai saat ini sudah berbuah berkali-kali. Dan ini aja hampir kurang terawat, terlihat cabangnya kurang beraturan. Jadi di sana sini saling bersilangan sehingga istilah Jawanya kelihatan semerawut. Untuk tanaman delima merah mini ini biasanya cenderung untuk tanaman hias, apalagi yang suka dengan bonsai. Untuk delima merah mini ini biasanya juga digunakan untuk membuat bonsai karena ukurannya kecil, buahnya juga kecil, sehingga kalau kita bisa punya seni terutama di bidang bonsai, ini akan mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Dulu indukannya mungkin bisa kita tunjukkan karena dulu pernah kita foto. Jadi seperti ini. Untuk buahnya merah eksotis. Jadi kalau sehat seperti itu, akan tetapi kalau buahnya kurang sehat hasilnya seperti ini nanti. Jadi buahnya seperti ini, agak sedikit burik. Tapi kalau posisi buahnya sehat hasilnya seperti tadi. Nah, mungkin kalau yang sehat seperti ini nanti kalau sudah matang buahnya bisa merah menawan. Jadi merahnya merah sempurna dan sangat bagus sekali. Untuk tanaman ini kebetulan buahnya cukup lumayan. Ini ada beberapa dan ada juga yang baru bermunculan untuk calon bunganya. Jadi di beberapa cabang pada muncul bunga, dan untuk yang di sebelah sini baru muncul calon bunganya. Jadi calon bunganya kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah mekar, bunganya akan seperti yang di bawah ini. Nah, seperti ini. Ini ketika bunganya sudah mekar seperti ini. Untuk calon bunganya biasanya munculnya tidak hanya satu, tapi biasanya 3 seperti ini. Dan kadang bisa jadi semua, kadang hanya satu saja. Kalau saya lebih senang satu saja, dikarenakan untuk ukuran buahnya akan sedikit lebih besar bila dibandingkan dalam satu tangkai muncul 3 calon buah seperti ini. Untuk perlakuan yang biasa kita lakukan agar cepat berbuah sebenarnya tidak begitu istimewa, karena ini hanya sekedar kita kasih pupuk kandang saja
bisa berbuah ya, walaupun agak sedikit lama bila dibandingkan ketika kita kasih dengan pupuk tertentu untuk memacu pembungaan. Tapi pada dasarnya walaupun tidak kita pacu, tanaman ini bisa berbuah dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak sampai 1 tahunan tanaman ini sudah mulai berbunga, mungkin sekitar 5 atau 6 bulan lah. Ini sudah mulai belajar berbunga. Mungkin akan kita tunjukkan untuk fotonya dulu ketika masih dalam polybag. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah mulai belajar berbunga. Agar kelihatan lebih bagus untuk percabangannya, ada baiknya di setiap cabang yang saling bersilangan kita pangkas saja. Seperti ini sebenarnya cabangnya bagus, akan tetapi berhubung tidak ada calon buahnya, lebih baik kita pangkas saja. Dan hasil yang sudah kita pangkas ini, kalau sayang untuk kita buang, bisa kita jadikan untuk bahan stek. Kita bersihkan dulu untuk cabang-cabangnya agar kelihatan rapi, dan kita sisakan daun sedikit saja. Biasanya kalau saya melakukan stek seperti ini, jadi kurang lebih kita sisakan seperti ini, dan diusahakan ada ruas-ruas yang nantinya kita jadikan untuk calon tumbuh akar. Ini mungkin bisa kita potong lagi. Untuk medianya biasanya sudah kita siapkan dulu jauh-jauh sebelumnya, agar media tersebut istilahnya sudah solid, sehingga akan memudahkan pertumbuhan dari tanaman yang akan kita stek. Untuk melakukan penanaman ataupun tancap hasil stek, kita bisa langsung tancapkan seperti ini, atau bisa juga kita kasih perangsang akar. Bisa menggunakan perangsang akar seperti ini, bisa juga seperti ini. Ini juga perangsang akar, ataupun menggunakan bahan alami yang berupa bawang merah yang kita oleskan di ruas ini, ataupun yang nantinya punya peluang untuk keluar akar cukup tinggi. Jadi di ruas ini biasanya tersimpan nutrisi yang cukup banyak, sehingga ketika ini tidak tumbuh tunas, maka biasanya kalau ini kita tancapkan di media, ini akan tumbuh akar. Bisa juga sebelum kita stek, kita rendam di cairan seperti ini yang kita campur dengan air, itu juga bisa. Akan tetapi biasanya kalau saya lagi males-malesan langsung ditancap seperti ini,
terus kita padatkan agar cepat tumbuh. Medianya harus benar-benar bagus. Terus yang kedua, untuk cuttingnya ini harus dari cabang yang sehat. Jadi sebenarnya tanpa harus menggunakan yang seperti ini, biasanya bisa hidup, akan tetapi kadang sedikit lebih lama bila dibandingkan ketika kita kasih dengan pemacu akar seperti itu. Jadi kurang lebih untuk steknya seperti ini, tapi jangan lupa di sini kita padatkan. Dan peluang untuk tumbuh ataupun hidup kalau di tempat saya biasanya akan cenderung lebih besar ketika memasuki musim penghujan, karena dengan udara yang sejuk biasanya batang ini tidak mudah kering dan layu. Walaupun bisa kita atasi dengan kita sungkup, akan tetapi ketika cuacanya panas biasanya untuk kecenderungan gagal lebih tinggi. Jadi ketika musim penghujan seperti saat ini, walaupun tidak kita sungkup, tanaman ini punya peluang hidup yang sedikit lebih tinggi bila dibandingkan ketika musim kemarau dengan kondisi cuaca yang sangat panas. Beda halnya ketika kita melakukan stek di dataran tinggi yang tempatnya biasanya cukup sejuk, itu peluang hidupnya lebih tinggi lagi. Nah, berhubung di tempat saya berupa dataran rendah dan kondisi cuaca tiap harinya sangat panas, ini peluang hidupnya akan lebih tinggi ketika dilakukan penyetekan di musim penghujan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai koleksi tabulampot D5 mini saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.